Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Saat tawa samar itu melayang, hati semua orang di aula sedikit menegang. Mereka mengangkat mata dan melihat ke atas. Di ambang pintu, seorang pria muda berpakaian hitam berdiri sembarangan sambil tersenyum. Seutas sinar matahari yang temaram baru saja menyinari aula. Sekilas, itu sehangat senyum di wajah pemuda itu. Tatapan mereka menyapu wajah halus dan tampan yang tersenyum sebelum berhenti pada sepasang mata hitam gelap. Di sana, matanya tidak menahan sedikit pun senyum di sana. Sebaliknya, mereka acuh tak acuh dan sedingin es. Melihat sosok Xiaoyan, semua orang di aula besar buru-buru mundur beberapa langkah dan menyerbu ke sisi Luobu. Bahkan beberapa orang yang tidak diketahui asalnya di samping juga bertindak dengan cara ini. Tatapan Xiaoyan menyapu sekali ke sekitar bagian dalam aula sebelum perlahan masuk. Di belakangnya, Xiaoding dan yang lainnya juga masuk ke dalam ruangan dan menatap sekelompok orang yang berlawanan dengan niat buruk. Pemimpin perusahaan Luobu, cara Anda sangat kejam. Setelah menyapu pandangannya pada beberapa orang yang pakaiannya sangat berbeda dari anggota Sen Mercenary Company, Xiaoyan menyipitkan matanya dan segera menggesernya ke arah Luobu yang duduk di kursi. Dia tersenyum dan berkata, tampaknya membiarkanmu hidup terakhir kali adalah sebuah kesalahan. Ditatap oleh sepasang mata dingin Xiaoyan, tubuh Luobu terasa agak dingin. Dia memutar tubuhnya dengan gelisah, memiringkan kepalanya dan menatap bawahannya yang berkerumun di belakangnya. Sudut matanya bergerak-gerak sedikit sementara cangkir teh di tangannya dibentuk menjadi bubuk dengan suara keras. Apakah kamu orang yang disebut Xiaoyan? Teh bercampur dengan bubuk saat itu mengikuti tangannya dan menetes ke bawah. Namun, Luobu melakukan yang terbaik untuk membuat ekspresinya sedikit lebih acuh tak acuh saat dia bertanya. Saya tidak tahu persis apa latar belakang Anda dan saya tidak ingin tahu. Namun, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan untuk kesombongan dan membobol perusahaan mercenari pasir saya hari ini? Luobu berkata sambil tersenyum dingin. Maafkan aku. Tidak ada penjelasan. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum cemerlang, jika kamu bersikeras untuk memilikinya, maka aku ingin menghancurkan perusahaan bayaranmu ini. Wajah Luobu mengejang beberapa kali. Ekspresi kurang ajar Xiaoyan selalu menyebabkan Luobu dipenuhi amarah. Selain itu, di bawah amarah ini, ada pergulatan internal dari Luobu karena tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan lawan yang sebenarnya. Luobu mengatupkan giginya dan dengan kasar menghancurkan tangannya di atas meja di depannya. Dengan segera, permukaan meja yang keras berubah menjadi pecahan di seluruh lantai dengan suara kaca. Baiklah, hari ini, aku benar-benar ingin melihat atas dasar apa kamu akan menghancurkan perusahaan mercenari pasir. Dengan teriakan marah, doki yang kuat dengan cepat diaglomerasi di permukaan tubuh Luobu. Sesaat kemudian, armor doki yang tebal menutupi bagian atas tubuhnya. Karena kalian semua telah menyerahkan diri ke pintu saya, itu menyelamatkan saya dari beberapa masalah. Hari ini, kalian semua bisa tetap di sini. Doki yang kuat yang mulai melonjak di dalam tubuhnya juga menyebabkan kepercayaan Luobu secara bertahap menguat. Ketika dia melambaikan tangannya yang besar, tekanan level Dadoshi segera memenuhi bagian dalam aula. Merasakan ki yang menekan kuat ini, ekspresi Xiaoding dan yang lainnya berubah. Langkah kaki mereka tanpa sadar mundur selangkah. Xiaoyan dengan tenang menyaksikan kekuatan yang secara bertahap menebal di tubuh Luobu. Dia kemudian menutup matanya perlahan. Ki di sekujur tubuhnya disimpan sepenuhnya di dalam tubuhnya. Jika seseorang tidak merasakan dengan hati-hati, seseorang akan benar-benar memperlakukan pemuda di depan mereka sebagai orang biasa yang tidak mengenal doki. Melihat tindakan aneh Xiaoyan, Xiaoding dan yang lainnya di sampingnya bingung. Namun, mereka tidak membuka mulut untuk menyela saat mereka diam-diam berdiri di belakang Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menutup matanya sejenak,
Kejutan tiba-tiba melintas di wajah lama Haibo Dong yang acuh tak acuh di samping. Dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiao Yan dengan saksama. Di bawah akal sehatnya, Ki pemuda di depan tiba-tiba menjadi sangat asing dan menakutkan. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan tidak yakin di dalam hatinya, ini Ki. Kekuatan apa? Bahkan diriku yang sekarang masih belum bisa dibandingkan dengannya. Orang ini, apa yang sebenarnya terjadi? 1 menit dia hanya memiliki kekuatan dosi, menit berikutnya dia telah menjadi monster yang menakutkan ini. Benar-benar orang aneh yang misterius. Petik 2. Kekuatan Haibo Dong jauh melebihi semua orang yang hadir, sehingga dia bisa merasakan Ki di Xiao Yan secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Namun, orang-orang lainnya tidak memiliki perasaan seperti ini. Mereka hanya bisa melihat bahwa Xiao Yan saat ini tampaknya menutup matanya dan beristirahat. Luo Bu mengerutkan alisnya saat melihat tindakan aneh Xiao Yan ini. Kegelisahan berangsur-angsur muncul di pendengarannya. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata dalam-dalam, bunuh mereka semua. Mendengar perintah Luo Bu, 10 plus anggota elit perusahaan mercenari pasir di belakangnya bertukar pandang satu sama lain. Segera, mereka mengatupkan gigi dan mencabut senjata tajam dari pinggang mereka. Beberapa dosi dengan cepat memanggil jubah doki mereka dan dengan cara yang cukup mengesankan, menyerang Xiao Yan. Melihat tindakan pihak lain, ekspresi Xiao Ding menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan hendak memimpin orang-orang untuk bergegas maju ketika Haibo Dong di samping tiba-tiba memberitahu mereka dengan suara lembut, tidak perlu bertindak, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengamati. Mendengar ini, Xiao Ding terdiam sedikit. Dia menoleh dan bertukar pandang dengan Xiao Li. Segera dia menganggukkan kepalanya. Meski mereka tidak terbiasa dengan Haibo Dong, seseorang yang bisa disebut sebagai orang kuat oleh Xiao Yan pasti tidak akan terlalu lemah. Dia secara alami bisa melihat lebih jauh dan lebih dalam dibandingkan dengan Xiao Ding dan yang lainnya. Setelah menghentikan orang-orang di belakangnya, tatapan Xiao Ding menatap tajam pada anggota Sen Mercenary Company yang sedang menyerbu. Beberapa keringat muncul di telapak tangannya yang terkatup erat. Ketika anggota Sen Mercenary Company hendak mencapai jangkauan penyerangan, Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya terbuka sekali lagi. Mata hitam memiliki vitalitas yang lebih rendah dari seorang pria muda dan sebaliknya mengalami perubahan dari pengalaman dunia. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap para tentara bayaran ini yang wajahnya ganas hampir bisa dilihat dengan jelas. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan nyala api berwarna putih tebal menyala dan menghilang di ujung jarinya yang panjang. Saat api putih tebal menyala dan menghilang, tubuh 10 plus tentara bayaran tiba-tiba berhenti. Setelah itu, lapisan es putih bersih tiba-tiba menyebar dari kaki mereka di depan banyak tatapan kaget. Hanya dalam 2-3 detik, 10 lebih sosok manusia telah benar-benar berubah menjadi skulptur batang es halus putih bersih. Mendesis, mengamati tentara bayaran yang telah dipadatkan menjadi batang es, kulit di wajah Haibo Dong tiba-tiba dan dengan cepat berkedut beberapa kali. Dia dengan kasar menghirup udara dingin di dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa lapisan es diaglomerasi dari udara dingin, tetapi bagi seseorang yang telah bermain dengan es selama sebagian besar hidupnya, tongkat itu tidak terbentuk dari sejenis energi es dingin. Dalam pengertian Haibo Dong, saat 10 lebih tentara bayaran ditutupi oleh lapisan es, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Itu adalah jenis ketiadaan yang sebenarnya. Bahkan abunya tidak tersisa. Meskipun tubuh pembentuk kristal berwarna putih semacam ini sangat mirip dengan es dingin, Haibo Dong sangat yakin bahwa ini bukan es dingin. Ini karena di dalam tubuh kristal, ada suhu tinggi yang hampir menjadi layu yang mengerikan. Tindakan orang ini benar-benar terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan sejatinya? Tenggorokan Haibo Dong sedikit berguling. Sekali lagi, dia bersukacita karena tidak memilih untuk melawan Xiao Yan di tempat ketika dia sekali lagi memulihkan kekuatannya saat itu.
Kemunculan tiba-tiba dari 10 lebih batang es manusia di aula menyebabkan tempat itu menjadi sunyi tak bernyawa. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka menatap patung es berbentuk manusia yang muncul tanpa peringatan apapun. Di sekujur tubuh mereka tiba-tiba memiliki perasaan sedingin es yang tiba-tiba terpancar dari hati mereka. Selain Luobu, beberapa dosi yang bukan anggota Sen Mercenary Company juga mengamati 10 patung es plus dengan wajah kusam. Kegelisahan berangsur-angsur muncul di dalam hati mereka. Mereka saat ini memiliki sedikit perasaan bahwa persepsi Luobu saat itu sepertinya benar. Kali ini akan merepotkan. Pria yang menjadi pemimpin bergumam di dalam hatinya. Menegakkan kepalanya sedikit, Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatap Luobu yang tertegun yang duduk di kursi. Langkah kakinya perlahan melewati antara 10 patung es plus. Saat dia menggosok melewati mereka, patung es berbentuk manusia itu mengeluarkan suara, kaca, dan meledak. Ketika patung es pecah, tidak ada sedikit pun darah atau daging di dalamnya. Adegan supernatural ini menyebabkan kulit di kepala semua orang menjadi mati rasa. Langkah kaki Xiaoyan perlahan masuk ke aula. Sesaat kemudian, di bawah pandangan yang jelas dari banyak tatapan, dia berdiri di depan Luobu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menarik ujung mulutnya, yang sepertinya menunjukkan senyuman. Dengan suara lembut, dia berkata, "Terakhir kali saya sudah memberi Anda peringatan. Kenapa kamu masih begitu bodoh?" Petik 2. Gu. Tenggorokan Luobu berguling saat dia menelan seteguk air liur. Dari dahinya, keringat dingin mengalir di wajahnya dan menetes ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah lembut dan tampan dari pemuda yang membawa senyuman tipis. Rasa dingin yang menusuk tulang yang sulit dikendalikan mulai merembes dari kakinya, menyebabkan dia merasa seolah-olah berada di dalam rumah es. Pada saat ini, Luobu merasakan nafas kematian serta teror yang melanda dirinya sebelum menghadapi kematian. Gigi Luobu mengatupkan giginya erat-erat, sepertinya tidak mau kalah tanpa perlawanan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Doki di tubuhnya. Segera, lapisan armor Doki di permukaan tubuhnya menjadi lebih keras. Membawa beberapa ejekan dalam pandangannya, Xiaoyan menatap Luobu yang menantang bahkan ketika dia akan mati. Dia tersenyum lembut dan tangan putih panjangnya perlahan terangkat. Setelah itu ia melayang dengan lembut ke arah leher Luobu. Luobu menatap tajam ke tangan yang semakin besar itu. Dia ingin mengelak hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini, tubuhnya sendiri sama sekali tidak mendengarkan perintahnya. Seolah-olah pemilik tubuh telah berubah. Tangan yang adil dan panjang yang seperti tangan wanita dengan lembut mendarat di lapisan tebal armor Doki di leher Luobu. Xiaoyan tersenyum tipis. Kemudian lapisan armor Doki itu mulai mencair secara otomatis. Dengan matanya menyusut ke ukuran lubang jarum saat ini, Luobu bisa merasakan bahwa armor Doki dengan cepat mencair. Setelah itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun ketika telapak tangan yang sedingin es dengan lembut diletakkan di tenggorokannya. Pada saat ini, semua pori-pori di Luobu secara instan dan tiba-tiba menjadi vertikal. Bayangan samar kematian dengan keras kepala terjerat di dalam hatinya. Es, Tuan, mengasihani. Selama pertukaran kali ini, Luobu akhirnya dan secara tepat merasakan kekuatan menakutkan pihak lain. Tubuhnya duduk dengan kaku di kursi, takut dengan sedikit gerakannya, tangan dewa kematian itu akan tiba-tiba menggigit, menghilangkan nyawa kecilnya. Wajahnya pucat seperti zombie dan keringat dingin merembes ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pakaiannya seolah-olah telah dibasahi air. "Apa kau tahu ada berita tentang King Lin?" Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya, tiba-tiba tersenyum dan bertanya dengan suara lembut. Mendengar ini, Luobu sedikit terkejut. Saat dia diam, telapak tangan di lehernya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebabkan dia langsung menggigil karena kedinginan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sepasang mata yang hitam seperti tinta dan acuh tak acuh seperti es.
Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa jika dia ragu-ragu sejenak, pihak lain akan segera membekukannya menjadi batang es. Dengan segera, kepalanya buru-buru mengangguk. Suaranya agak terburu-buru dan tajam karena ketakutannya. Tuan, saya tahu. Selamat, hidupmu untuk sementara telah kembali ke tanganmu. Xiao Yan tertawa pelan dan perlahan menarik tangannya. Meskipun wajah penuh senyumnya sehangat matahari yang terik, itu masih menyebabkan Luo Bu dan yang lainnya merasakan kedinginan di tubuh mereka. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.